Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa idza kana hadzal insan huwa az-zawju aw az-zawjah wa bainaha mawaddatun min Allah. Maka bagaimana lagi kalau manusia yang berbuat baik tersebut adalah suami atau istri. Naluri ada orang berbuat baik kepada kita, muncul sayang, muncul cinta. Bagaimana lagi kalau yang berbuat baik itu salah satu dari kedua pasangan. Suami berbuat baik kepada istri, lembut kepada istri. Istri berbuat baik kepada suami, lembut kepada suami. Yang kasih sayang keduanya, cinta keduanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La syakka anna tilkal mawaddah sawfa tazdadu wa taqwa. Enggak diragukan lagi bahwa cinta kepada pasangan yang berbuat baik akan semakin bertambah dan semakin kuat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah mata, perhiasan indah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini yang terbaik dari perhiasan. Kalau seorang mendapatkan istri yang salihah, Masya Allah, itu mengalahkan semua perhiasan dunia yang ada. Dan salihahnya seorang wanita itu cukup dilihat bagaimana ibadahnya kepada Allah dan bagaimana ketaatannya kepada suami. Makanya kalau dalam hadis hanya disebutkan amal ibadah yang besar, yang wajib, dua. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahra. Apabila seorang wanita sudah melakukan salat di 5 waktunya, dia jaga salat 5 waktu. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dua ibadah. Kemudian wa aqamat ba'daha. Dia wa ta'at ba'daha. Dia mentaati suaminya. Ibadahnya disebut dua, kemudian dia taat sama suami. Apa yang diinginkan suami, apa yang diperintahkan oleh suami, apa yang tidak disuka oleh suami, dia pahami dengan baik. Qila akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu mau. Ini wanita yang saleh. Oh, tapi dia bukan penghafal Al-Quran. Iya. Antum tahu dalam bahasa Arab, ibu itu apa bahasa Arabnya? Hah? Ummun. Apa itu artinya ummun? Hah? Kalau terjemahan ibu, tapi dalam bahasa Arab aslinya apa itu ummu?
orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mungkin orang sekarang banyak berpikir bagaimana seorang ibu mendidik anak kalau dia buta huruf. Bisa nggak mendidik kalau buta huruf? Kita ini semua hasil didikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiul Ummi, Nabi yang Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi bukan itu tolak ukur. Apalagi seorang wanita. Apa yang dididik anaknya di rumah? Dia didik anaknya di rumah untuk beribadah. Dia didik anaknya untuk mendengarkan Al-Quran. Kapan Al-Quran itu ditulis, disusun? Jadi ke masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelumnya bagaimana orang menghafal Al-Quran? Diperdengarkan kepadanya, disuruh dia mengikuti, ditalkinkan. Antum dengarkan anak-anak semenjak dini ayat-ayat Al-Quran, hafal dia. Walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menulis Al-Quran, hanya mendengar. Seperti kita semuanya, pernah kita menghafal Al-Fatihah? Anda pernah menghafal Al-Fatihah? Kalau Anda bilang pernah, kapan Anda menghafalnya? Yang kita sadari kita sudah hafal. Kenapa bisa hafal? Sering didengar. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Kalau sering didengar, maka apa? Akan hafal. Orang yang tadi salat berjamaah, mengikuti salat jahriyah bersama imam, imamnya sering membaca ayat. Karena setiap imam itu kadang punya ciri khas. Dia suka baca ayat ini, suka baca ayat ini. Jadi sering berulang itu ayat. Maka makmumnya pun menjadi hafal, walaupun makmumnya tidak pernah menghafal ayat itu. Inilah yang perlu dipahami oleh orang wanita yang salihah itu yang bagaimana. Kadang orang kalau melihat konsep wanita yang salihah itu, itu kalau dia Masya Allah hafal Al-Quran, speknya spek ustadzah misalnya. Kemudian apa? Dia bisa ini, bisa itu, semuanya disebutkan. Tapi tidak ada gunanya kalau dia tidak menjaga salat lima waktunya. Kalau dia mengabaikan puasa Ramadan, masuk bulan Ramadan, puasanya yang tertinggal dia belum ganti. Bukan wanita salihah itu. Dia jaga puasa di bulan Ramadan. Allah berikan ketetapan kepada mereka, mereka tak bisa puasa sempurna, tertinggal. Kenapa? Karena kadang mereka haid, tapi dia harus ganti. Bagaimana dia menggantinya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau sadisah yang keenam, wa min lataifil hayat az-zawjiyyah fi bayn an-nubuwah ma jaa fi ri'ayati haqq az-zawjiyyah fil hayat wa ba'da al-maut. Dan di antara kelembutan hidup berumah tangga di bawah naungan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang datang di dalam penjagaan terhadap hak-hak suami istri
di dalam kehidupan dan setelah meninggal. Dia tetap jaga, tetap berbuat baik, walaupun pasangannya sudah meninggal. Tidak hanya di masa hidup saja. Fi Sahih Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ma ghirtu ala ahadin minan nisa min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikruha." Tidaklah aku cemburu pada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, dan aku tidak pernah melihatnya. Coba perhatikan, Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah karena Khadijah meninggal, Aisyah belum lahir. Jadi bertemu tidak pernah. Tapi Aisyah tidak pernah cemburu dengan kecemburuan yang berlebihan, mengalahkan kecemburuan kepada Khadijah. Istri-istri lain cemburu, tapi tidak seperti cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Coba lihat bagaimana baiknya Rasulullah kepada Khadijah. وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. Terkadang Nabi suruh beli kambing, Nabi potong-potong, potong-potong sendiri bahagian-bahagian kambing tersebut. Kemudian dikirim ke teman-teman Khadijah. Nah, ini dikasih untuk teman-teman Khadijah. Siapa teman-teman Khadijah? Dikasih. Farabbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Terkadang kata Aisyah, aku berkata kepada Rasulullah, seolah-olah enggak ada lagi perempuan selain Khadijah. Kenapa yang sering disebut Khadijah? Dia mau melakukan amalan perbuatan baik, maka untuk apa? Untuk orang-orang yang dekat dengan Khadijah, teman-temannya Khadijah, kerabatnya Khadijah. Lihat. Fayaqul, Nabi bersabda, innaha kanat wa kana li minha walad. Ya, Khadijah itu begini disebutkan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balas kebaikan itu. Walaupun Khadijah sudah meninggal, dan Khadijah memberikan kepadaku anak. Ada anak dari Khadijah. Berapa anak Rasulullah dari Khadijah? 7. Ada berapa? 7. 7. 1 Al-Qasim. 2 Zainab. 3 Ruqayyah. 4 Fatimah. Ummu Kulthum. 5 Abdullah. Ayo, mudzakkar. Abdullah wa Fatimah. Kemudian 6 Ibrahim. Ibrahim dari jalur lain. 6 siapa? Fatimah. Nama apa 7? Dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah
budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana berbuat baik kepada istri. Dan kebaikan istri itu tidak hilang ketika wafatnya dia. Ya. Bahkan kebaikan Rasulullah kepada Khadijah membuat Aisyah sangat cemburu. Ya. Ya bagaimana Khadijah, orang yang membela Rasulullah, menenangkan Rasulullah, tidak menentang Rasulullah dalam dakwahnya, menguatkan Rasulullah. Awal turun wahyu itu dahsyat ya. Rasulullah dalam kondisi menggigil saking ketakutannya. Iya, akhirnya untuk kebaikan Rasulullah, Khadijah membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal. Iya. Kemudian ketika Waraqah menyebutkan bahwa Rasulullah menjumpai namus, iya, Jibril, malaikat yang menunjukkan beliau akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi nabi Allah. Maka disebutkan hal-hal yang akan terjadi. Waraqah bilang, nanti kalau kau mau mengusirmu dan saya masih hidup, saya akan membela mu terdepan. Dan ini kan Rasulullah takut. Bagaimana kalau diusir bersama kaum? Khawatir. Maka lihat bagaimana Khadijah menenangkan. Innaka kalla, sekali-kali tidak. Gak mungkin kamu diusir. Walaupun sudah sunatullah ya, orang kan tahu Rasulullah akan mendapatkan penentangan dari kaumnya. Tapi Aisyah menenangkan, bilang kalla, sekali-kali tidak. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Sekali-kali tidak. Kamu punya sifat apa? Selalu menyambung silaturahmi. Ya, hubungan dengan kerabat, dengan keluarga, itu bagus. Muamalahnya Rasulullah baik, dicintai oleh orang-orang. Wa taksibul ma'dum. Ada orang yang tak punya, iya, diberi oleh Rasulullah SAW. Wa tahmilul kalla. Rasulullah memiliki sifat apa? Ada orang yang punya beban, dialihkan beliau yang tangguh. Ini sifat yang sangat mulia. Mungkin kamu akan diusir oleh kaum. Coba lihat. Dan banyak kalau kita mau lihat ya keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dibandingkan Aisyah, mana yang lebih utama? Hanya terjadi sekian banyak keutamaan Aisyah dan sekian banyak keutamaan Khadijah sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Maka yang sangat indah dari pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa ketika Khadijah masih hidup, maka wanita yang terbaik adalah Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, maka istri Rasulullah yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan kemuliaan Aisyah disebutkan dalam hadis, fadlu Aisyah ala sa'iril nisa ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu seperti perumpamaan bulan purnama di tengah-tengah para bintang. Ya, di tengah-tengah bintang. Bintang indah, cantik ya bintang kalau dilihat.
Kita malam hari lihat bintang, masya Allah indah. Muncul bulan purnama, ada indahnya di bintang, hilang itu bintang. Iya. Itulah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya walaupun istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing punya keutamaan dan biasa, ya kalau bertemu kadang saling mengunggulkan kelebihan masing-masing dengan yang lainnya. Biasa namanya perempuan ya. Iya. Kadang juga kalau disebut nama wanita yang lain muncul kecemburuan. Aisyah disebut nama Khadijah, disebut nama Sofia, ya maka muncul kecemburuan. Wallahu ta'ala alam, intinya kasih sayang, cinta itu akan semakin besar ketika seorang berbuat baik kepada pasangannya dan lemah lembut kepada pasangannya. Wallahu ta'ala alam. Terakhir insyaallah di pertemuan besok ada beberapa faedah hadis yang baru saja kita dengarkan hadisnya tentang bagaimana kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah. Ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, ada. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Saya terus yang bertanya, padahal saya tahu dari Khair insyaallah. mereka nanti berhadapan dengan keluarga. Kalau kita kan sudah terlanjur. Baik. Sekarang kan kemarin kan Ustaz sempat membahas tentang tali kubur. Kita harus kubur. Kadangkala ego kita itu, batasan ego kita itu tergadaikan ketika kita harus berbuat terus. Iya. Kita merasa seperti itu. Karena kadang ya itu tadi kan juga emosi kan tidak selamanya stabil. Iya. Itu naik turun. Kadang ya batasan ini kapan kita harus nonton terus. Sementara kadang kita merasa ini sudah kelewat batas. Dan kadang sudah jauh pernah yang lain sikap tegas terhadap istri. Nah ini batasannya dari maksudnya ya kadang seperti tadi yang Ustaz sebutkan, karena perempuan itu kata-kata yang betul-betul menyakitkan. Ya, saya bilang, misalkan itu tadi Ustaz bilang, nah, kalau saya tidak pernah lihat kebaikanmu, atau saya menyesal kenal kamu, atau saya mau cari suami lain, itu kayak begitu. Nah itu kata-kata sebetulnya laki-laki merasa tergadaikan ke laki-lakiannya. Kalau mungkin kita dengar maka tidak. Nah kadang kalau kata-kata ini sampai ke keluarga atau orang lain, itu langsung itu biasa kadang bisik-bisik atau apa, kenapa kamu mau dikasih begitu istri dan begitu. Nah, kalau saya ini ya Ustaz ya, sudah beberapa kali menikah dan pernah mengalami namanya perceraian, tidak ada bagusnya. Jadi nah ini batasan itu menahan tarik dan ulur ini batasnya sampai di mana? Nah, perceraian meskipun halal pasti berdampak buruk sekali, terutama terhadap anak-anak. Ini Masya Allah ya. Sebenarnya sudah ilmu penting. Bukti nyata. Kadang setelah perpisahan baru muncul penyesalan. Seburuk-buruknya pasangan kita, istri kita, itu tidak seburuk ujian yang diberikan oleh Nabi Allah. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Iya. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Binasa bersama orang yang binasa. Sampai kapan batas
kesabaran kita, lembutnya kita, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang menentukan hidupnya kita. Apakah dia yang selesai atau kita yang selesai? Bersabar, nah itu ibadah kita. Jadi pernikahan itu ibadah. Setelah kita menikah lagi, apakah lebih baik daripada sebelumnya? Ya kadang orang berpikir mau mencari lagi saja, itu seakan berpikir apa? Akan mencari yang lebih baik. Setelah terjadi, apakah lebih baik? Tidak juga. Karena perempuan itu secara dasar memiliki sifat yang sama, naqisuddin wal aql, kurang akal dan agama. Ini sifat dasarnya. Walaupun kadang akhirnya kita lihat, oh dia orang yang baik, penghafal Al-Quran misalnya, tapi ketika berumah tangga, muncul itu kurang agama dan kurang akalnya. Makanya kata Nabi, yang perlu diperhatikan betul, ketika mau menikahi perempuan fardatid, pilihlah yang bagus agamanya. Di antara istri Rasulullah ada yang bernama Saudah. Meninggal Khadijah, Rasulullah lama tidak menikah. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah. Komentar-komentar yang muncul tentu apa? Kenapa Rasulullah pilih Saudah? Saudah itu sudah tua, tidak ada cantik-cantiknya. Tapi Rasulullah melihat agama yang baik pada Saudah. Bagaimana dia bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Saudah ini janda, dan suaminya meninggal di dalam peperangan. Bagaimana kesabaran dia menghadapi kondisi setelah suami yang meninggal. Untuk menghiburnya, maka Rasulullah tidak pedulikan itu. Dan setelah Saudah tidak bisa melayani Rasulullah SAW, khawatir Saudah akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka apa kata Saudah? Coba lihat, wanita yang baik dan menginginkan kebaikan. Hariku, waktu yang jatahku, aku berikan kepada Aisyah. Supaya apa? Supaya kalau meninggal tetap statusnya sebagai istri Rasulullah. Di kemudian hari menjadi istri Rasulullah SAW di akhirat. Nah, ini yang dijaga oleh Saudah. Dan bahkan pernah beberapa istri-istri sahabat datang kepada Saudah, mengajak Saudah untuk apa? Untuk pergi umrah. Mengajak Saudah untuk pergi umrah. Apa kata Saudah? Laqad hajjatu wa laqad i'tamartu. Aku sudah haji, aku sudah umrah. Sudah pernah haji, sudah pernah umrah. Apa
Apa hukum haji? Wajib. Apa hukum umrah? Wajib pertama kalinya. Haji berikutnya apa hukumnya? Sunnah. Umrah berikutnya apa hukumnya? Sunnah. Artinya ini hanya mau melakukan hal yang sunnah. Walaqad amarani Allah an ulazim al-buyut. Allah perintahkan aku untuk tinggal di rumah. Apa hukum perempuan tinggal di rumah? Wajib tinggal. Keluar itu kalau ada darurat. Keluar itu kalau ada maslahat. Nah, ini ya ummul mukminin. Bagaimana dia tahu perintah Allah, kita perempuan disuruh tinggal di rumah. Kenapa mau melaksanakan yang sunnah, kita tinggalkan kewajiban? Ibadahnya perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Ibadahnya perempuan itu di rumah. Bahkan Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lainnya tinggal di samping Masjid Nabawi. Tinggal di samping Masjid Nabawi. Di mana mereka sholat? Di Masjid Nabawi atau di rumah? Mereka sholat di rumah. Apa mereka nggak tahu pahala sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Mereka tahu ada pahala itu, tapi pahala mereka sholat di rumah itu lebih besar dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Karena perempuan itu ibadahnya di rumah. Nah inilah, coba lihat bagaimana Rasulullah memilih yang baik agamanya. Dan Rasulullah menikahi istri-istrinya semua ada sebab-sebabnya ya. Kenapa Rasulullah menikahi ini? Kenapa Rasulullah menikahi ini? Ya. Bukan lihat perempuan cantik lamar, lihat perempuan bagus lamar. Bukan. Perhatikan apa yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Iya. Wallahu ta'ala. Jadi bersabarlah. Iya, dengan istri-istri kita, lembutlah dengan mereka. Ya. Kalau tidak bisa mendengarkan kata-katanya, pamit dengan cara yang baik, ya pergi tinggalkan. Atau solusi yang lain seperti bilang, biarkan dulu dia bicara, setelah itu alihkan pembicaraan. Dan sudah berapa ini lapar aku, ayo kita pergi. Masak ikan, kalau masak, makanan tak paling enak ini. Tapi kalau tidak, ayo beri keluar, kayaknya ada yang bagus ini. Alihkan saja. Iya. Jadi kebaikan kita, kelembutan kita itu, iya. Jangan juga ikut perasaan seperti mereka. Perempuan itu yang dia ikuti perasaannya, akhirnya apa? Akalnya tidak jalan. Kalau kita mau seperti itu juga, berarti kita ikuti langkahnya perempuan. Tertutup juga akal kita kalau perasaan yang mau dipakai. Iya. Tapi Ustaz terkadang tidak bisa, emosi gak juga. Ya, disitulah kelemahannya kita. Setelah itu istighfar kepada Allah, minta kelembutan hati, minta petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita membina rumah tangga menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Bismillah. Kalau dari seorang anak, bagaimana perannya dia membantu kedua orang tuanya mewujudkan itu, sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kalau anak, supaya orang tuanya bisa menjadi lebih baik, hubungan mereka lebih sakinah, ada mawaddah dan rahmat dalamnya. Maka seorang anak harus menjadi
bagi kedua orang tuanya di dalam nasihat. Belajar menuntut ilmu. Biasa orang bilang, bagaimana menasihati orang tua? Orang tua tidak mungkin mendengar sama kita anak. Iya. Maka tutup celah yang menjadikan orang tua tidak menganggap kita. Jaga akhlak kita, jaga sikap kita, jaga kejujuran kita, jaga perhatian kita kepada kedua orang tua. Iya. Jangan mau menasihati orang tua sementara dia sendiri masih banyak cacat dan buruknya di mata orang tua. Ini tidak akan mau ada orang tua menerima. Tapi kalau dia baik akhlaknya, baik muamalahnya kepada kedua orang tua, dia menjadi anak yang saleh, maka orang tuanya pun akan menjadikan dia sebagai teman diskusi. Kalau ada apa-apa dengan orang tuanya, si bapak akan bilang, nah bagaimana itu ibu? Coba tanya dulu. Si ibu juga akan bicara begitu. Coba tanya dulu bapak. Karena apa? Si anak dipercaya sama orang tuanya. Belajar dengan baik, kemudian apa? Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka insyaallah ta'ala ini akan membantu terwujudnya hubungan sakinah, mawaddah, warahmah pada kedua orang tua. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan subuh ini bermanfaat bagi kita semuanya. Adallahu subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.